nasabak yaro puasa engkato ilmuna. Kita tidak memahami apa itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Ada jemaah yang bertanya, bagaimana dengan ludah? Ludah ada 3 penjelasan. Kalau itu ditelan maka tidak batal. Yang pertama, sepanjang yang ditelan ludah itu adalah ludah tak sendiri. Yang ketiga, ludah itu belum bercampur dengan teh, kopi, dan gula, ditelan tidak batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat duhur yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema judul pengajian kita setelah salat duhur ini adalah mengangkat masalah fikih puasa. Kenapa mesti diangkat? Nasabak yaro puasa engkato ilmuna. Sebagian orang memahami yang namanya puasa, yang penting tidak makan dan minum. Puasa ni asnah. Sementara kita tidak memahami apa itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Maka kita akan bahas yang pertama, hal-hal yang bahaya dan membatalkan puasa kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada 5 lubang di antara anggota tubuh kita. Apa itu 5 lubang? Yang pertama, memasukkan sesuatu pada lubang mulut. Ada jemaah yang bertanya, bagaimana dengan ludah? Ludah ada 3 penjelasan. Kalau itu ditelan maka tidak batal. Yang pertama, sepanjang yang ditelan ludah itu adalah ludah tak sendiri, maka itu tidak batal. Tapi kalau ludahnya bercampur orang, batal nih. Yang kedua, air ludah itu tidak keluar dari mulut, lalu kembali ditelan, tidak batal. Yang ketiga, ludah itu belum bercampur dengan teh, kopi, dan gula, ditelan, tidak batal. Ustaz, bagaimana dengan ibu-ibu, emak-emak? Umumnya Ustaz menyiapkan buka puasa supaya ditahu apakah sudah ada rasa garamnya cukup dan tidak. Kita ambil sedikit, disimpan di telapak tangan, baru dicoba sedikit. Tidak batal, yang penting jangan ditelan. Tidak batal, yang penting jangan ditelan. Ustaz masih sifat-sifat saya tidak ditelangi, batal nih. Ada lagi biasa masalah umum terjadi dari jemaah. Pas sudah duhur Ustaz, tindro kak, masih tindroku. Begitu bangun dari tidur, tay nasi goreng isi penne, naku andre. Begitu setelah saya makan 1 piring nasi goreng, baru kak sadar, Masya Allah, astagfirullah, saya puasa. Apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya, itu yang disebut dengan barakah. Lanjutkan puasa, barakah ya tuh. Yang salah kalau begitu lihat nasi goreng. Tadinya tidak ingat bahwa puasa, sementara dimakan baru 3 sendok. Tiba-tiba makai mati dia puasa kak. Tapi karena kasihkan nasi pacapu nih dulu deh, apa dilanjutkan puasa, itu yang batal. Jadi tipis dan mesti diperbaiki. Kenapa mesti disampaikan? Karena Nabi pernah bersabda, kam min saimun. Begitu banyak orang berpuasa, tapi dia gak ada naruntu, illa kecuali
Al-ju' wal atas hanya lapar dan haus. Termasuk yang dimaksud dalam pembahasan ini hal-hal yang mesti ditahu apa yang membatalkan puasa itu. Supaya dia disilah ada nama dodo toma kimatu. Lobang kedua, mulai menaik lobang kedua. Waspada pada saat memberikan air di kedua lubang hidung. Dalam berwuduk disunahkan memang, tapi mesti hati-hati. Karena kalau dia sudah sembus naik, maka itu bisa langsung batal puasa. Kan biasa, kita praktekkan itu. Sifat-sifat tuh. Apalagi kalau duhur, oh deh, nyamu pemenre, maka cemere dulu. Itu berpotensi besar peluang membatalkan puasa. Kalau air yang kita gunakan tembus di langit bagian atas hidung kita. Yang ketiga, kedua lubang telinga. Sepele dan biasa, tidak disengaja terjadi. Kalau kedua telinga gatal, silakan digaru. Tapi yang boleh menggaruknya batasannya adalah anak jarita atau kelingking. Silakan garu. Tapi yang boleh dipakai menggaru anak kelingkinta sampai dibatasi itu bisa. Kalau sudah ambil bulu ayam, masih Pak tuh bulu ayam itu, bulu ayam baru kas masuk di sini, si papa itu membatalkan puasa. Pertanyaannya, Ustaz, saya tidak pakai bulu ayam karena susah sekarang bulu ayam di kota. Saya ambil tusuk telinga. Kadarnya juga sama. Karena ada nikmat di situ, apalagi kalau pelan-pelan tidak sengaja naik itu mata hitam tak. Jadi Bu, sebaiknya selama Ramadan tusuk telinga simpan dulu di laci. Karena jangan sampai sudah mandi tiba-tiba tanpa sengaja ambil itu. Lubang keempat dan lubang kelima adalah memasukkan sesuatu di tempat air kencing, begitu pula memasukkan sesuatu di tempat bagian keluarnya di belakang. Pembahasan pertama ini membatalkan puasa kalau terjadi. Yang kedua, yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Garis bawahi muntah dengan sengaja. Mungkin naik mobil tiba-tiba mual, muntah, maka itu bisa disambung puasanya. Tapi bagaimana kalau sengaja muntah? Maka jawabannya langsung minum es teler. Kadang kagak puasa batal dengan sendirinya. Tapi kalau muntah dengan tidak disengaja, bagaimana cara mempraktekannya untuk lanjutkan puasa? Kumur-kumur, lalu dibuang sisa muntah itu, baru dilanjutkan puasa tak. Sepanjang belum kumur-kumur, maka masih kotor itu mulut tak. Mesti kumur-kumur baru dibuang. 3. Apa yang membatalkan puasa yang ketiga adalah, mohon maaf bahasanya kalau dianggap kasar, berjima. Halal sebenarnya, tapi jangan dilakukan setelah sahur dan jangan dilakukan sebelum buka puasa. Silakan dilakukan setelah buka puasa, tapi kalau dilakukan antara waktu menahan diri untuk berpuasa dan itu terjadi, maka terjadilah peristiwa yang disebut dengan kafarah. Wajib mengganti itu di luar Ramadan, kafarah syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut mau puasa penaltina. Mereka tuh kabak putih paru. Ya putih paru waspada ki andi bau. Jalalo ditindak-tindak sosial mana? Jangan sampai benar. Kenapa Ustaz Ansar tahu? Kok pramutoma putih paru? Upayakan menghindar, karena jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa terjadi karena nafsu yang begitu tinggi. Bagaimana maksudnya kafarah puasa 2 bulan? Maksudnya penjelasannya 2 bulan puasa
hari 50 puasa tiba-tiba berhenti 1 hari, batal yang 50, mulai kembali dari 0. Ulala. Maka kerja tu sansina 55 hari sudah puasa, tiba-tiba lupa puasa alias ada cara sehingga tidak puasa, kembali mulai dari 0. Puasa dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mesti dipikir-pikir itu yang disebut dengan sanksi yang melakukan jima, membatalkan puasa, dan ada sanksi yang disebut dengan kafara 2 bulan berturut-turut tanpa diselingi. Yang selanjutnya keempat, yang membatalkan puasa yang keempat adalah mengeluarkan air itu, mohon maaf saya sebut mani, dengan disengaja. Kalau dikeluarkan dengan disengaja maka itu batal dengan sendirinya puasa. Tapi beda ceritanya kalau tertidur sudah duhur tinroki, begitu bangun dari tidur tiba-tiba basah tempat celanata dan itu air mani, mohon maaf, maka apakah puasanya masih sah? Bismillah, puasa tak masih sah karena dia keluar lewat mimpi, bukan disengaja. Karena ada orang langsung ke daka, kenapa ki ndak puasa? Dia bilang, bilang Ustaz, bangun tidur karena mimpi kak. Bilang, bisa gitu lanjut saja puasa. Kukira Ustaz membatalkan puasa kalau keluar air mani. Iya, kalau disengaja. Tapi kalau tidak, maka sah, lanjutkan puasa tak. 4 selesai. 5, 6, 7 berurutan. 5 adalah haid, 6 adalah melahirkan, 7 adalah nifas. Ini berurutan. Kalau ada perempuan jam 5 lewat 45 menit tiba-tiba haid, maka bismillah, selesai itu puasa tidak sampai walaupun 1 menit bedanya, batal dengan sendirinya puasa ibu. Jadi maka dah kadang kasih puang salah-salahan 1 menit manina buka tahu tiba-tiba boleh, maka batal puasa seketika pada saat haid datang. Ini mesti disampaikan kepada bapak-bapak karena mungkin ada anak gadis tak semua di rumah. Melahirkan juga sama bu. Kalau melahirkan masih waktu puasa, belum buka dan kita melahirkan, maka puasa itu langsung batal dengan sendirinya. Nifas adalah perempuan umumnya terjadi setelah melahirkan. Yang ke-8 yang membatalkan puasa, hilang akal pikiran, termasuk di dalamnya adalah orang gila, walaupun gilanya hanya 5 menit, maka langsung batal puasanya. Hilang pikiran dengan contoh, ada orang yang tertidur dari maghrib, nanti bangun besok setelah salat isya karena kecapean, maka tidak ada juga puasanya. Tapi kalau tertidur setelah salat subuh, lalu nanti bangun pada saat menjelang setelah sudah buka, maka tetap sah puasa. Pangkat tetap pura kejadian mepekroh ada. Karena capek sekali akhirnya tertidurnya sampai sudah buka baru bangun. Maka kalau saya tertidur setelah sahur apalagi setelah salat subuh, maka tetap puasanya sah. Alhamdulillah. Yang ke-9 yang terakhir adalah membatalkan puasa kalau dia sudah keluar dari Islam. Contoh, dia ucapkan, ini ucapan tidak boleh dimain-maini, bahwa Muhammad contoh itu bukan Nabi dan Rasul, maka detik itu juga dia sudah bukan umat Nabi, maka sudah tidak lagi puasanya, tidak ada alias batal. Dari 9 ini rangkuman dari kitab-kitab fikih yang dibahaskan. Kita sambung yang kedua, pembahasan yang singkat masalah siapa yang boleh tidak berpuasa, karena ini juga tak kalah penting dibahas. Yang dibolehkan tidak puasa di bulan Ramadan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum marida. Kalau engkau sakit, maka boleh tidak puasa. Sakit ini
Contoh kasusnya kalau orang tua. Kalau orang tua yang sakit usianya 65 tahun, 70 tahun, tidak ada kira-kira nanti dia tidak ada peluang untuk sehat, maka tidak perlu nanti ganti puasanya, tapi nanti cukup bayar fidyah. Ulangi pengen. Bagi orang tua yang sudah jompo sakit, maka kalau tidak bisa puasa, tinggalkan puasa. Nanti anaknya, nanti cucunya bayarkan fidyah. Yang mau dibahas, kapan bayar fidyah dilakukan? Bayar fidyah dilakukan di bulan Ramadan. Jadi wajibi di dalam Ramadan, itu yang paling afdal. Ada jemaah bertanya, Ustaz, nenekku malasai, 7 hari ditinggalkan puasa, saya mau bayar satu kaligus fidyah selama 1 bulan. Oh, tidak boleh. Yang dibayarkan berapa puasa yang ditinggalkan. Kalau baru 7 hari puasa, nah mau dibayarkan fidyah 7 hari, maka itu tomo 7 hari dulu dibayarkan. Bagaimana caranya membayarkan fidyah? Ta'amu miskin, memberikan makanan orang miskin 1 porsi 1 orang 1 hari. Kira-kira harganya nak doi kira-kira 15.000 sampai 20.000. Ustaz, repot setiap hari. Dibolehkan nanti pertengahan Ramadan 15 hari bayar fidyah 15. Yang kedua 15 hari terakhir bayar fidyah sebelum Ramadan berakhir ataukah sebelum Lebaran esok hari di bulan Syawal. Itu penjelasan tentang fidyah. Lalu yang kedua, yang boleh tidak puasa orang musafir, ta'amu miskin. Orang musafir ini boleh tidak puasa, tapi diganti di luar Ramadan, tapi dengan ketentuan. Dia tinggalkan rumahnya. Kalau 4 hari musafir, maka sudah wajib hukumnya puasa. Kalau 4 hari tinggal di daerah tersebut di tujuan, ini ulama sudah masyhur pendapatnya sama. Kalau 3 hari meninggalkan kampung dan di kampung itu sudah 4 hari tinggal, maka sudah wajib hukumnya untuk puasa di tempat itu. Lalu yang ketiga, ini tak kalah penting ibu-ibu, bagaimana dengan perempuan yang hamil dan menyusui? Pangkat tomak kedda hamil ka Ustaz, menyusui ka? Maka daka alhamdulillah. Apakah boleh tidak puasa? Boleh tidak puasa, tapi ketentuannya ada 3 untuk mengganti puasa. Perempuan yang hamil dan menyusui boleh tidak puasa dengan cara nanti menggantinya. Pendapat yang pertama bagi yang hamil dan menyusui. Yang pertama pendapat ulama adalah bayar fidyah sejumlah dengan puasa. Tapi ini pendapat yang kurang masyhur. Pendapat yang kedua, tidak perlu bayar fidyah, ganti puasa, jumlahnya diganti, berapa hari tinggalkan puasa, itu saja yang diganti di luar Ramadan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, fidyah lalu ditambah dengan puasa sejumlah berapa puasa yang ditinggalkan. Dari ketiga pendapat ulama ini, yang paling masyhur adalah poin kedua, yakni tidak perlu bayar fidyah, cukup ganti puasa. Karena hakikat fidyah sebenarnya itu diperuntukkan kepada orang yang sakit, yang tidak bisa lagi sembuh, baru dikasih kemudahan fidyah. Karena umumnya itu banyak jemaah yang menyusui dan hamil, maka dia Ustaz dulu puasa fidyah mak. Tidak ada keadilan oleh Allah kalau begitu. Bagaimana kalau orang miskin? Makanya itu fidyah bu hanya diperlakukan sebenarnya untuk orang yang sakit, tidak ada harapan untuk sembuh. Itu intinya. Maka kalau orang menyusui dan hamil, maka masyhur ulama pendapatnya adalah ganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Akhirnya penutup dari pengajian ini, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, ghufirat lahu ma taqaddama min sambi,
maka akan dihapus dosa-dosanya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang dikerjakan. Maka nanti pada saat Idul Fitri tiba, kayaumi waladathu ummuhu, bersih seperti bersihnya seorang bayi yang baru lahir. Itulah maknanya. Mohon maaf saya tambahkan, itulah maknanya. Jangan sampai masih ada jemaah yang belum paham kenapa takbir pertama pada saat Idul Fitri rakaat pertama 7 kali dan pada saat rakaat kedua 5 kali takbir. Akan dibahas sedikit hakikinya di sini. Pacapurna. Setelah kita paham membatalkan puasa, setelah kita paham yang boleh tidak puasa, maka apa sebenarnya hakikina puasa? Nalora matoki pengalat ta'ala macaka kayaumi waladathu ummuhu, supaya nakupura ni ramalange si pada ki anak lolo keluar dari rahim ibu. Maka takbir pertama dengan 7 takbir itu engkau kita bahas simak kedah diniakangi watuna pura kita takbir di pada saat rakaat pertama di salat Idul Fitri. Setelah takbir pertama itu belum dihitung, dan setelah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dibacalah niat makila lengati puang. Ini ada kitab yang bahas puang kicakakana dosana. Yang pertama diniakan dosana mata kanata Pak Liotor tegana dosana mata kanata. Takbir kedua di luar takbir ihram pertama, maka diniakan dicakaki dosana mata kirita. 2 nih. Yang ketiga ingat kanata. Yang keempat niakan cakato yahe. Yang kelima dacoli kanata. Yang keenam dacoli kirita. Yang ketujuh timuta. Napana lanjut bismillahirrahmanirrahim. Anggena sujud, bangun dari sujud. Takbir bukan itu yang dihitung, langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka diniatkan kembali puang kicak kakak nggak kasih nadosana jari kanakku, kedua jari kiriku, ketiga aja kanakku, keempat aja kiriku, yang terakhir ilama rupa puang. Maka inilah sebenarnya hadiah yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang mesti diingatkan, jangan sampai 30 hari kita puasa tapi dek pagaga puasa tak gara-gara dek diseng ilmunya yang membatalkan puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan, tertulis maksimal 20 menit. Jadi alhamdulillah, maafkah lewat 20 menit. Cukup sekian, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Terimalah ibadah puasa kami ya Allah, terima bacaan Al-Quran kami ya Allah, serta terima segala amal ibadah kami yang kami lakukan khususnya di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir Engkau berikan kepada kami bersama keluarga. Semoga insya Allah Engkau pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang, khususnya malam Lailatul Qadar yang akan tiba di depan mata ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.